Lancang kuning, lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah tulis sobe tadi. Selamat sore Bu. Perkenalkan, nama saya Yudis Makati, mahasiswa PPG gelombang 1, kategori 1 gelombang 2. Hari ini saya akan mewawancarai guru senior atau penasihat yaitu Ibu Netra. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Terima kasih Bu telah mau menjadi narasumber saya dalam rangka wawancara eksplorasi tugas 2.1 yaitu eksplorasi alternatif solusi. Nah, kemarin kita sudah mengidentifikasi masalah Bu, yaitu masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita. Di situ kita sudah mengelompokkan 6 permasalahan yang nantinya kita pilih beberapa permasalahan untuk kita cari solusinya gitu. Yang nantinya akan menjadi tugas saya. Berikutnya membuat yang lainnya nanti akan membuat OPT dari permasalahan yang kita hadapi di sekolah Ibu akan kita lanjutkan untuk pembuatan OPT sehingga terperolehlah solusi yang baik untuk memecahkan masalahnya. Di sini Bu yang akan kita angkat yaitu tentang peserta didik yang tidak aktif saat pembelajaran berlangsung. Nah, waktu kita belajar sistem PBM terjadi, kan ada beberapa siswa atau mungkin banyak gitu kita temuin ya Bu ya, kalau untuk siswa jurusan ITS gitu yang ketika pembelajaran itu dia tidak aktif. Nah, menurut Ibu solusinya seperti apa Bu sehingga siswa tadi aktif dalam pembelajaran? Ya, baik. Menurut saya Bu Yulis, kita sebagai guru rekam sejawat ketika kita mengajar di kelas memang ada beberapa siswa yang kurang aktif dan tidak semua juga ada juga yang aktif. Tapi seperti yang Ibu sampaikan tadi, apalagi ketika kita masuk di kelas IPS, ini banyak dari mereka yang tidak aktif. Nah, jadi menurut saya ini solusinya, salah satunya mungkin metode yang kita gunakan kurang tepat di dalam mengajar anak. Karena kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang cepat menangkapnya, ada yang sedang, ada yang lemah. Nah, makanya di dalam kurikulum kita itu ada pembelajaran diferensial. Perbedaan anak harus kita sesuaikan. Cuma harus kita perhatikan dan sesuaikan dengan pembelajaran. Nah, ini kalau kita lihat secara, karena kurikulum merdeka belum diterapkan sepenuhnya, jadi kita lihat secara keseluruhan apa yang mesti kita lakukan. Nah, metode ini saya rasa yang harus kita sesuaikan dengan kondisi anak, barangkali penggunaan IT, karena anak-anak ini mudah bosan. Ketika kita menggunakan metode ceramah, paling mereka bisa konsentrasi, fokus 10 menit, sesudah itu mereka akan sibuk dengan kegiatan mereka, bercerita dan sebagainya. Nah, di sini perlunya kita IT. Misalnya ada film yang kita tampilkan sehingga mereka itu merasakan, wah ini ada film, padahal di film itu sebetulnya pembelajaran. Sehingga kita bisa masuk secara tidak langsung yang buat mereka senang untuk belajar. Berarti kita ubah metode pembelajaran kita yang biasanya kita paling sering itu menggunakan metode ceramah atau terpusat kepada guru. Terus ceramah sehingga siswa tidak aktif saat belajar. Betul. Nah, berarti solusinya kita pilih metode pembelajaran yang cocok. Betul. Setelah itu menggunakan IT misalnya. Nah, media pembelajaran Mbak. Media pembelajaran yang menarik.
Nah, kita tahu gitu ya kan Bu, rata-rata di sekolah kita ini permasalahannya I think banyak guru atau sebagian besar lah kita katakan gitu ya kan Bu, masih agak-agak gimana, agak tek lah bahasa gitunya ya kan Bu, menggunakan IT tadi nih, kurang mahir bisa membuat PowerPoint, segala memilih media pembelajaran yang menarik sehingga bisa membuat anak itu aktif dan terfokus dengan pembelajaran yang kita sajikan. Nah, gimana itu Bu solusinya gitu? Nah, inilah barangkali menjadi tanggung jawab guru dan tanggung jawab pemerintah menurut saya. Dan salah satunya pemerintah sudah mulai untuk mengatasi, memberikan solusinya dengan kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka itu guru itu lebih banyak menggunakan IT. Nah, sementara permasalahannya guru sendiri yang belum mahir menggunakan IT. Nah, ini kalau dari segi kita guru, kita berusaha bagaimana caranya, mungkin bertanya sama teman yang sudah biasa atau minta tolong kepada sambil belajar. Kita menyajikan dalam kelas, kemudian kita bawa teman yang pintar, kemudian teman ini nanti pakai IT, kita menjelaskan sambil kita belajar, tidak hanya menerima, karena mau tidak mau, suka tidak suka, memang IT ini memang diperlukan, harus kita miliki ke depannya, harus kita ikuti perkembangannya. Sekarang zamannya harus menggunakan teknologi sesuai dengan kurikulum sekarang. Kemudian dari segi sekolah juga, sekolah harus mendukung, memberikan pelatihan misalnya, atau mendatangkan instruktur, narasumber untuk memberikan pencerahan tentang IT ini, menggunakan metode dan sebagainya. Berarti kendalanya kita juga tadi untuk membangkitkan metode, media, memberi pelatihan kepada guru. Setelah itu kayak sekarang kan kita di sekolah fasilitas itu kurang memadai gitu ya kan, bisa kita katakan kurang memadai karena di sini seperti Infokus, seharusnya kan Infokus ini kan sangat menunjang kalau memang kita mau menampilkan pembelajar yang menggunakan IT, berarti kita otomatis harus menggunakan Infokus di setiap kelas. Sementara kalau kita lihat kondisi di sekolah kita, nah itu fasilitas itu belum terpenuhi lah untuk semua kelas, hanya ada beberapa Infokus. Nah, gimana itu solusinya itu? Kita akan cerita solusi walaupun nantinya didengar atau gimana gitu. Ini perginya ke bendahara sekolah, tentunya ke bendahara, tentu persetujuan dari kepala sekolah juga ya. Nah, biasa setiap anggaran ini kan kita ditanya apa yang dibutuhkan, ada sehingga kita harus kerjasama antara guru dengan guru dengan TU dengan bendahara dan kepala sekolah bahwa kita butuh ini tolong disediakan. Tapi di samping itu Bu Yulis, untuk memancing anak tadi biar mereka juga, ini kan sarana tadi ya, sarana itu mendukung juga, kita mempengaruhi gitu kan. Tapi ini sebetulnya guru lebih berperan di sini, di samping tadi metodenya, kemudian medianya, bisa juga cara kita bagaimana anak ini bisa termotivasi, mereka juga bosan, kita bawa belajarnya di luar, di keluar, berganti suasana, di bawah pohon, tapi kita tetap fokus. Nah, di bawah pohon, anak tidak jenuh, anak tidak jenuh, keaktifan dia karena merasa nyaman, berarti kenyamanan juga mempengaruhi cara mereka belajar. Betul. Nah, setelah itu Ibu tentang sekarang kemampuan dasar untuk setidaknya untuk kita melanjutkan setiap pembelajaran itu, kemampuan dasar tentang pembelajaran itu sangat dibutuhkan, sangat mempengaruhi sekali, karena kalau kemampuan dasarnya kena, otomatis untuk berikutnya kan susah. Nah, menurut Ibu untuk mencari solusi atau mengatasi solusi masalah ini apa kira-kira ini supaya kita bisa meningkatkan tingkat pemahaman dasar anak tadi? Nah, ini juga menjadi masalah besar menurut saya Bu Yulis, karena mulai dari anak SD, SMP ketika ditanya hitung dasar ini, mereka pada kelabakan. Nah, ini mungkin pada dari dasarnya mereka mungkin kurang memahami. Ketika kita mengajar SMA, mungkin SMP-nya mereka kurang paham, tapi tetap kita lanjutkan. Akhirnya ketika kita mengajar di SMA, sulit kita untuk lebih mengarahkan anak itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini barangkali kita bisa memberikan apa istilahnya,
memberikan motivasi kepada mereka sebelum mulai belajar. Kita berikan latihan sedikit mengenai hitungan dasar. Nah, kemudian siapa yang bisa menjawab kita kasih pujian atau reward. Nah, pokoknya di dalam setiap pembelajaran, apakah nanti di awal, di tengah, di akhir, tetap kita berikan latihan yang sedikit banyak untuk hitungan dasar ini, sehingga mereka terbiasa. Terbiasa. Karena ini memang sebagian menjadi momok juga bagi kita guru matematika misalnya gitu kan, karena banyak sekali anak kita kan tidak mungkin menyalahkan guru sebelumnya gitu ya kan. Pokoknya siswa sudah kita terima dengan segala kekurangannya, ya di situ tugas kita untuk mengatasi masalah yang ada gitu kan. Seperti anak sekarang kita sering temui itu tidak hafal perkalian, ketika ketemu tentang operasi campuran mereka bingung, apalagi kalau sudah ada positif negatifnya. Nah, kadang perkalian saja gitu ya kan, banyak siswa kita yang tidak bisa, bahkan sangat rendah sekali tingkat pemahamannya ya. Nah, solusinya seperti yang disampaikan tadi. Adakah pengaruhnya dengan orang tua, atau perlukah kita membawa orang tua untuk bekerja sama supaya tingkat pemahaman anak ini meningkat, sehingga hasil belajar meningkat? Bisakah kita sesuai yang kita harapkan, karena kita kan juga dituntut KKM gitu ya kan. Apakah ada hubungannya, apakah bisa kita solusinya memasukkan hubungan orang tua di situ? Iya, betul. Ketika orang tua menyerahkan anaknya ke kita, tentu kewajiban kita adalah mendidik dan mengajar mereka sesuai yang kita harapkan bersama. Tapi tentu anak tidak bisa lepas ke kita semua, Bu Yulis. Nah, orang tua juga sudah berperan penting. Misalnya ketika kita supaya anaknya lebih mahir ya, kita berikan mereka ini ada tugas untuk di rumah. Ternyata tugas itu tidak mereka kerjakan, tentu mereka tidak akan paham juga, terutama dengan yang dasar-dasar tadi. Nah, ini tidak akan lepas mungkin dari pantauan orang tua. Orang tua mungkin tidak pernah bertanya, tidak tahu atau tidak mau tahu. Nah, di sini kalau rasa saya perlu kita memanggil orang tua supaya mereka tahu inilah kondisi anak sekarang, ini di sekolah yang kami guru lakukan, dan kami ingin juga ada kerjasama di rumah dengan orang tua, karena orang tua di rumah adalah orang tua kandungnya, orang tua di sini adalah kami. Tentu harus kerjasama yang baik, itu menurut saya. Jadi tidak ada salahnya kalau orang tua juga kita undang sesekali, terutama yang sangat lemah kemampuan ini, kalau bisa kita berikan waktunya lebih banyak kepada mereka, lebih khusus buat remedialnya kita khususkan. Kita cari siswa yang bermasalah tadi, kita lihat letak permasalahannya. Nah, jika bisa kita bimbing, kita bantu gitu ya kan. Tapi kalau tidak, kita panggil orang tuanya untuk kita cari solusi permasalahannya, di mana letak permasalahannya. Orang tua di rumah mengingatkan gitu ya kan, bagaimana anaknya diperhatikan di mana gitu. Setelah itu baru kita di sekolah melanjutkan orang tuanya tadi gitu ya kan. Saya sepakat itu, Bu Yulis. Setelah itu tentang kesulitan siswa ketika menjawab soal-soal yang kita berikan. Nah, sementara kita ini kan dituntut KKM gitu. Sementara untuk kita lanjutkan aja, anak susah mau kita lanjutkan, karena tadi permasalahan siswa tidak aktif, pemahaman dasarnya rendah. Sekarang kita lagi dituntut untuk memberikan soal-soal yang hot, sementara kita kadang di sekolah ini kan masih menggunakan lot, ada mod gitu ya kan, rendah dan menengah. Gimana solusinya untuk kita memperkenalkan anak dengan soal hot tadi gitu? Gimana caranya? Sementara anak kan masih, kalau menurut kita tingkat pemahaman anak rendah, sementara kita harus memberikan soal yang udah tingkatannya, levelnya sudah hot gitu. Ini kalau menurut saya, Bu Yulis, anak ini kan tidak sama mereka pemahamannya. Ada yang cepat mengertinya, ada yang biasa-biasa saja, tapi ada yang rendah betul. Nah, sementara kita dituntut untuk mengenalkan anak dengan soal yang hot, sementara anak ini untuk yang dasar saja, yang sudah kena. Nah, jadi kalau kita kasih pun kayaknya terlalu sulit untuk mereka. Nah, jadi bagaimana cara kita memperkenalkan? Kita berikan dulu soal yang hot ini kepada anak, mungkin 2 orang 3 orang sudah ada yang mampu. Nah, kita berikan, karena mereka mungkin kalau soal yang rendah-rendah juga kita berikan, mereka bosan juga. Ini mudah sekali, tapi kita sementara mau menyamakan dengan yang
yang kemampuan kawannya masih rendah. Nah, jadi disitulah ini untuk anaknya ini sepertinya sudah bisa, kita kasih seorang yang hot. Ini kayaknya belum, kita kasih sementara mengejar kawannya ini. Jadi istilahnya sini remedi, sini pengayaan. Nah, Berarti harus sinkron, berarti kita benar-benar harus memperhatikan tingkatan betul. anak berdasarkan kemampuannya Betul, gitu. Berarti betul sekali. mana yang pintar atau kemampuan belajarnya tinggi, Iya. kita kelompokkan ketika di akhir pembelajaran kita kelompokkan yang pintar, kamu pengayaan materi yang lebih Iya, tinggi gitu. betul. Berarti itu solusinya kita. Iya. Nah, yang untuk pemahamannya tingkat rendah lah kita anggap rendah gitu ya kan. Berarti kita letakkan dia ke remedi. Iya. Remedia kita kasihlah kayak dia bermasalah, misalnya dia bermasalah perkalian gitu, kita suruh dia kasih waktu Iya, untuk betul. menghafal, setelah itu kita uji gitu. Iya, Bisa jadi solusi. iya bisa jadi seperti itu. Sekarang kadang siswa ini ketika kita beri remedi, otomatis kita secara tak langsung menyuruh membaca juga ya kan? Iya, betul, literasi membaca juga. literasi. Iya, betul. Nah, ini kan sangat mempengaruhi ke sementara tingkat literasi, tingkat Iya. keinginan anak untuk membaca Sangat namanya rendah. baca sangat rendah gitu ya kan. Jadi gimana solusinya gitu kan, meningkatkan motivasi siswa untuk mau membacakan itu literasi termasuk membaca gitu Iya, kan. iya. Menghafal perkalian otomatis dia juga harus membaca gitu. Nah, memotivasi anak tadi untuk meningkat rasa ingin membacanya atau motivasi ingin membaca, menambah pengetahuan dengan membaca seperti apa? Saya rasa apalagi kalau anak yang sifatnya hitungan eksak ya, memang mereka sulit sekali untuk membaca ini. Karena mereka sifatnya itu lebih suka menghitung daripada membaca. Tapi bagaimana mereka, karena sifatnya sekarang ditulis apapun soalnya ini biasanya literasi. Ya, Apapun soalnya literasi. Jadi sementara anak kurang senang membaca. Nah, inilah salah satu upaya kita di sekolah. Di awal pembelajaran kita membiasakan anak untuk literasi. Apapun bukunya, nanti sesudah mereka membaca, kita suruh mereka menyimpulkan apa yang mereka baca. Jadi mau tidak mau, mereka harus mau. Suka tidak suka, akan suka. Terbiasa tidak terbiasa, pasti terbiasa. Berarti ketika jam literasi, berarti Iya. kita bisa juga menyuruh anak itu dalam membaca perkalian, baca Bisa. rumus untuk meningkatkan pemahaman dan Bisa. tingkat dasar dia yang Bisa. rendah tadi ya. Karena literasi kan sesuai dengan misalnya jurusan IPA, kasihlah buku-buku tentang IPA. tentang Berarti bisa IPA. kita suruh dia nih baca nih waktu jam literasi, karena Iya. sekolah kita ada setiap pagi itu Di ada awal pembelajaran pembiasaan. 15 menit itu ada Ya, pembiasaan. membaca. Berarti bisa kita Bisa solusinya kita kita masukkan ke kasih situ. masukkan ke situ ya Bu. Iya, Berarti anak kita suruh membaca mana yang dia lemah. Nah, ya misalnya anak yang lemah tadi kita suruh dia menghafal pembelajaran dia yang Iya. lemah bagian mana. Kemudian sekarang juga Bu Yulis, untuk matematika tidak langsung saja misalnya 12 dikali 4. Nah, sekarang kan ada dalam bentuk cerita Iya, dia. Nah, iya. jadi seolah dia bercerita pada sebetulnya yang ditanya di situ adalah perkalian. Nah, jadi Iya. mereka misal si Tono dan ini pergi ke sini dapat uang segini dibagi ke sini. Itu kan seperti cerita, Iya, tapi mereka seharusnya di situ sudah mengalir dan membagi. Iya, berarti kita perkenalkan dia dengan masalah nyata, berarti Iya. pembelajaran konstektual jadinya konstektual kita jadi. harus sering-sering. Nah, di situ kita menggunakan metode pembelajaran betul. tadi yang lebih variatif, metode materi ini, metode ini yang kita pakai. Berarti betul. kita harus meluangkan waktu lah sebagai guru untuk merancang. Iya. Berarti intinya dari Persiapan guru yang lagi, matang dari persiapan guru dari juga. guru. Meluangkan waktu di tengah-tengah kepadatan Aktivitas kita. berarti kita rancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi. Berarti kita lihat RPP kita. Nah, itu yang modul sekarang dalam pembelajaran. kurikulum Merdeka RPP Ya. dengan modul kan Modul, sudah berarti lengkap di situ. kita lihat oh ini cocoknya dengan pembelajaran ini. Nah, kita bisa melihat materi itu memilah-milah mana yang cocok, berarti itu Iya, yang membuat solusinya gitu ya, Bu. Solusinya salah Ya, satunya. salah satunya dari permasalahan yang sering kita temui. Iya. Oke Bu, mungkin itu saja. Alhamdulillah sudah mewakili beberapa pertanyaan yang akan saya angkat nantinya untuk tugas LK 2.1 saya gitu ya. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan berhasil. Ya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan dengan solusi yang kita bicarakan ini dapat memecahkan permasalahan yang sering kita temui di sekolah kita, dan sekolah kita makin maju, Amin. bisa meningkatkan hasil belajar siswa nantinya. Saya akan coba nanti merancang model pembelajaran yang cocok. Gitu. Terima kasih Bu. Ya.
Oke, terima kasih. Ya, itu saja mungkin hasil wawancara saya dengan narasumber yaitu teman sejawat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.